perkenalkan nama saya Siti Manisa dengan NIM F1E325012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah kami, yaitu pengenalan pemrograman game. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu membuat game sejenis dengan Flappy Bird, tapi dengan kreasi kami sendiri. Gitu. Sprite-nya menggunakan wajah kami. Yang pertama, kita memasukkan folder aset, yaitu pertama kita membuat folder animasi. Nah, folder animasi ini digunakan untuk menyimpan file animasi agar mudah dicari ketika kita ingin menggunakan animasi tertentu. Gitu. Di sini yang menggunakan animasi hanya ada fish-nya, ikannya. Kita menggunakan animasi ini, nanti dia akan bergerak. Gitu. Nah, yang kedua, kalau scans ini dia otomatis sudah ada di Unity-nya atau bawaan dari Unity. Nah, lalu ada script. Script ini merupakan tempat untuk menyimpan codingan yang dipakai untuk menjalankan game kita. Di sini ada build control, ada game manajernya, ada infinite score-nya, mouse manager, terus dan lain-lain. Lalu ada setting, ini sudah bawaan. Lalu kita membuat folder sound. Nah, folder sound ini kita memasukkan sound-sound yang kita butuhkan untuk game kita. Nah, yang di sini saya menggunakan 3 sound. Yang ini untuk back sound-nya. Di sini ada pew-pew. Ini nih sound ketika dia kalah gitu, atau ketika dia menyentuh ini, otomatis kita akan kalah kan, jadi nanti sound ini akan muncul, akan keluar gitu. Nah, di sini ada sound dapat koin. Nah, nanti dapat koin nanti akan seperti yang tadi, kayak seperti bunyi koin gitu. Nah, ini untuk sound dapat poinnya. Lalu ada folder sprite. Di sini semua sprite yang kita butuhkan. Yang pertama ada background. Di sini ada background satunya. Nah, background satu ini, ini background satunya. Terus di sini ada background 2 yang kita butuhkan. Kami membuat backgroundnya itu kayak seperti mirror gitu, supaya pas transisi ini, di saat transisi ini, dia tuh nggak kaku gitu, supaya dia tuh kayak nyatu. Ini kan nyatu karena kami bikin mirror gitu. Lalu ada sprite batuan, ini dia batuan. Ayo kita jelaskan dulu sedikit. Nah, ini kan 2D nih. Oke, di sini kayak nggak ada deh. Nah, di sini ada sprite batuan. Di sprite batuan ini kita membutuhkan 2 gitu, karena ini kan ada 2 nih, kita ngaturnya dua gitu. Nanti ini nih kita duplikat dan kita sesuaikan posisinya. Nah, lalu ada sprite ikannya. Di sini ada yang mencolok perbedaannya. Di sini ada ikan seperti ekor ikan yang sedang meliuk. Terus ikannya ada sekitar 4 sprite. Nah, di sini lalu ada sprite tiang untuk yang tidak muncul ya di sini ya. Nah, tiang-tiang pipanya gitu, kayak tantangan kita. Lalu di sini ada pipa. Nah, ini nih dia tidak dibuat di game object. Semulanya kita membuatnya di sini di game object. Nah, pipa ini sementara diletakkan di game object. Ketika sudah kita satukan, dia tidak lagi diletakkan di sini di game objeknya, tapi kita pindahkan ke game asset sebagai objek baru. Nah, objek baru nanti baru kita panggil gitu. Pertama kita membuatnya di sini kan, kita menentukan kita menentukan gitu.
Nanti baru setelah kita satukan pipanya seperti ini, baru kita letakkan di game asset. Nah, setelah itu ini sudah bawaan dari sininya. Pipa ini nah di sini ada positionnya. Di sini kita atur aja sesuai dengan yang kita mau. Ini ya pipa ya. Lalu kita masuk ke penjelasan game objeknya. Bisa disesuaikan jika ada teman-teman yang ingin membuat game seperti ini, atau bisa menjadi referensi, bisa ditiru aja atau dicontoh aja untuk menjadi referensi. Di sini kita menggunakan box collider. Nah, collider ini berfungsi untuk supaya dia bisa bersentuhan. Nah, satu sama lain, misalnya ikan bersentuhan dengan ini, dia akan mati gitu. Terus kita masuk ke penjelasan pertama, ini main kameranya yang sudah ada dari bawaan. Nah, kita masuk ke penjelasan latar 1. Latar 1 ini dia tadi, ya ini. Latar satunya, sebentar. Nah, di sini kita menggunakan sprite renderer. Nah, fungsi sprite renderer ini dia tuh supaya sprite-nya itu bisa muncul, dan juga supaya sprite-nya itu mudah untuk berinteraksi dan juga mudah untuk kita atur posisinya. Di sini ada posisinya, kita letak di min 8 dan x-nya min 8, y-nya min 3, terus ukurannya 2 dan x-nya 2, y-nya min 5, atau bisa juga kita atur manual di sini. Nah, untuk sprite ini untuk dalam ini, nah latar untuk kita ke partner dulu. Untuk latar 1, partnernya itu latar 2 karena dia kan mirroring gitu. Dan juga latar 2 partnernya latar 1 atau sebaliknya kayak gitu. Nah, di sini ada control speed-nya. Untuk untuk scroll speed-nya, di sini kita bikin 1,5. Di sini 1,5 kenapa? 1,5 kenapa? Ini karena supaya latarnya itu berjalan lebih lambat daripada latar bawah ini. Nanti latar bawahnya akan kita bikin speed scroll speed-nya itu 2. Nah, supaya dia nih untuk latar ini dia tuh berjalan lebih lambat daripada latar bawah gitu. Ini pakai background, oke. Sini untuk ininya, untuk Z-nya juga 1. Lalu kita masuk ke latar 2. Sini kalau untuk cara mirroring, teman-teman bisa lakukan sendiri. Di sini kelebihan mirroring ini supaya dia tuh kayak transisinya tuh nggak kaku gitu, kayak bagus gitu. Nah, transisinya kayak ini kan kayak nggak ketuan. Kita tuh menggunakan dua latar sekaligus. Kalau kita misalnya menggunakan latarnya tapi nggak kita mirror, jadi dia tuh kayak kaku, kayak nampak gitu perubahan latarnya. Ini juga sama, ini kita atur posisinya aja. Kalau misalnya mudah, kita duplicate aja, nanti kita rename. Nah, jadi kita mainkan XY-nya. Kalau nggak mau di sini, kita bisa atur manual di sini. Untuk ukurannya sama seperti yang tadi, X-nya 2, Y-nya 1,5. Nah, di sini lalu ada partner tadi yang sudah saya bilang, latar 1 pasangannya latar 2 dan latar 2 pasangannya latar 1. Kita juga pakai setiap ini kita menggunakan sprite renderer yang dimana fungsinya tadi sudah saya jelaskan agar sprite-nya itu bisa muncul dan juga mudah untuk berinteraksi dengan yang lain gitu. Lalu kita masuk ke latar bawah. Latar bawahnya ini merupakan batuannya ya. Nah, latar bawah ini untuk
ukurannya 1,3 sekian tidak dibulatkan. Untuk posisi X-nya 0,6 dan posisi Y-nya min 4. Ukurannya ini kita ini spread rendernya nanti kita masukin spread batuan ini ke sini. Lalu nah di sini ada box collider lagi. Box collider ini gunanya untuk supaya dia tuh bersentuhan satu sama lain. Kayak ikannya bersentuhan dengan ini, udah bersentuhan dengan ini dia bakal mati gitu. Ini kita mainkan di edit collidernya. Untuk size-nya 16 dan Y-nya 2,12. Nah, partner di sini kita menggunakan infinite scroller. Ini nih supaya latarnya terus jalan. Nah, speednya itu ada 2, sudah dijelaskan juga tadi, supaya latar bawah ini lebih cepat geraknya daripada background kita. Nah, pasangannya otomatis latar bawah 2. Oke, di sini ininya. Oke, kita lalu ke latar bawah 2. Nah, latar bawah 2 ini mudahnya kita duplicate aja, nanti kita atur posisinya di sini, atur aja. Bisa manual atau mainkan X-nya. Di sini X-nya ada 21,18, Y-nya min 4. Lalu ukuran X-nya 1,3 dan ukuran Y-nya 1,6. Kita masukin pakai spread render lagi, masukin spread batuannya. Box collidernya ini juga sama, ini pasangannya latar bawah 1. Lalu kita masuk ke fish. Nah, fish ini sedikit kompleks. Di fish ini kita atur posisinya. Nah, ini posisinya saya letak di sini, ke pas di situ. Nah, di sini posisi X-nya ada min 4,37 dan Y-nya min 0,48, Z-nya 0,04. Untuk rotationnya kita nggak ganggu. Untuk ukurannya di 2,5, Y-nya 2,5, Z-nya 1 karena supaya ini ukurannya bisa kita atur manual juga di sini. Terus pakai spread render lagi, kita masukin spread ikannya. Nah, di sini tidak ada yang bisa diubah. Nah, ini mesh-nya 1, angular drag-nya 0,05, gravity scale-nya 2. Nah, freeze rotation ini Z agar dia tuh tidak berubah. Constraint ya dia agar tidak berubah, makanya Z-nya kita centang. Sini ada animasinya. Lalu di sini ada ini script kita, build controller. Nah, kayak apa ya, seperti codingan kita gitu. Nah, sini ada audio. Audionya kita tinggal tambahkan dari sound tadi kan, kita tambah terserah aja ke sini. Kayak di sound ini kayak pas dia mati atau dia kalah, kita pakai sound piu-piu ini. Dan skor, ketika nambah skor dapat poin, kita menggunakan sound ini. Dapat poin sudah saya bikin dapat poin. Nah, kita juga menggunakan fungsi audio search ini untuk autoclick-nya tidak bisa diganggu, tidak otomatis juga. Ini capsule. Nah, untuk spread ikannya kurang lebih dia gini.
kurang lebih. Contoh pengerjaannya. Nah, ini untuk dinamik. Nah, kita juga pakai Regibody ini. Kenapa kita menggunakan dinamik? Supaya dia tuh bisa berubah-ubah gitu, nggak tetap di situ-situ aja. Lalu kita masuk ke pipa muncul, ke ini. Sini tuh. Di sini pipa muncul ini gunanya untuk memanggil objek yang tak terlihat, lalu untuk memanggil pipa-pipa yang lain. Untuk memanggil pipa-pipa gitu. Sini ada kanvas. Nah, kanvas ini yang pengerjaan sedikit kompleks. Coba kita lihat ini. Nah, di kanvas ini fungsinya itu untuk tempat kita ngatur posisi tulisan. Misalnya ada score text, base score-nya, star-nya, game star-nya. Kayak di sini kita akan menggunakan click to star gitu. Nah, ada game over, terus ada game over base, dan juga untuk klik untuk restart gitu. Dia isinya tuh tempat ini. Kalau kanvas ini tulisan-tulisannya gitu, posisi tulisan atau ngatur posisi tulisan. Dia memang sedikit kompleks. Coba kita lihat ya score text-nya. Misalnya di sini ini kita atur-atur aja posisinya, X-nya, Y-nya, Z, terus pivot 0,5, scale atau ukurannya 1, terus kita masukkan teks yang kita inginkan di sini. Lalu ada, nah dia memang sedikit kompleks ya teman. Di sini juga saya sedikit kesulitan di sini. Ini untuk pengaturan ininya. Kita menggunakan sound. Saya menggunakan font ini. Bukan sound ya. Jadi saya menggunakan font ini. Saya cari di web gitu. Pas saya ekspor ke sini, saya menggunakan font ini. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan font yang lain, bisa juga. Nah, untuk teksnya saya bold dan ukurannya ada 48 gitu. Kurang lebih seperti ini jika ada yang ingin menjadikan video ini atau membuat game ini sebagai referensi. Lalu ada yang kedua tuh ada base score text-nya, base score kita gitu. Kurang lebih pengerjaan ininya sama, tinggal kita sesuaikan kita ingin meletak tulisan ini itu di mana. Dan tulisan juga sama, di sini kita bisa ngatur warna. Dan letak posisinya mau di tengah, di pinggir, di samping atau dimanapun bisa diletakkan. Nah, kurang lebih begitu. Sama seperti yang lainnya juga. Ini start panelnya, ini untuk startnya. Posisinya ada di min 24. Bisa dilihat ya, min 24, Y-nya 79. Sini kayak bikin start. Nah, saya menggunakan warna kuning karena dia tuh cocok gitu dengan ini, vibes lautan gitu. Nah, untuk font size-nya 52, dia sedikit lebih besar daripada yang lain. Lalu ini game over-nya. Posisi X-nya di min 9, Y-nya di 282, scale-nya 1 tetap 1 ya warnanya. Di sini ada tulisan score. Saya menggunakan warna ini. Fontnya juga font cherry ini ya. Lalu kita ke game over base-nya. Ini kayak ya game over base-nya gitu. Sama saya juga menggunakan posisinya di min 3,8, Y-nya di 171. Sini kita bisa menambahkan seperti tulisan apa yang kita inginkan gitu. Di sini untuk mengatur warnanya. Dan ini klik untuk start, klik to restart untuk memulai ulang gitu. Nah, kurang lebih sama, mirip-mirip cara pengerjaannya, tapi kita ngulang terus gitu.
event system ini memang sudah ada di dari Unity-nya atau bawaannya. Nah, ini ada lagi, yaitu ada game manager. Game manager ini dia tuh untuk tempat letak skornya, di mana skor itu bakal ditampilin. Nah, kayak skor-skornya yang tadi kita seret aja, kita letakkan di sini untuk base skornya, skor teksnya, panelnya gitu. Kita seret-seret aja letak di sini yang udah kita bikin tadi, kayak kita letak fungsinya di sini. Lalu yang terakhir ada music manager. Nah, music manager ini sound kita. Nah, di sini ini dia spek sound saya. Kita letakkan di sini. Posisinya ini nggak ngaruh juga ya. Ya ini sih cuma ini. Nah, kita pakai fungsi audio source gitu. Nah, berikut fungsi-fungsi dan penjelasan dari saya. Kurang lebih sekian. Saya ucapkan terima kasih.